Jadi Bapak Ibu, perlu digarisbawahi nggih, hari ini materi seleksi P3-nya, P3K-nya itu berdasarkan aturan tahun 2023. Ini adalah aturan yang paling terakhir atau terbaru. Jadi bisa saja nanti Bapak Ibu setelah pulang dari sini atau 1 minggu lagi atau bulan depan nanti akan ada aturan yang baru. Tapi ini adalah aturan yang paling terakhir yang ada. Ngoten nggih? Semoga nanti perbedaannya tidak jauh berbeda. Baik, nanti yang akan diujikan itu Bapak Ibu ada 4 kompetensi. Nanti Bapak Ibu akan diuji mengenai kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Jadi apa itu kompetensi teknis? Bapak Ibu, kompetensi teknis itu adalah menguji bidang yang Bapak Ibu lamar. Oke, tidak bisa semua. Oke. Jadi kompetensi teknis ini nanti banyak, nggih. Kalau yang perawat, nggih, materinya perawat, guru, nggih, guru, administrasi, nggih, administrasi. Nah, karena jabatannya itu sangat banyak, nanti tidak kita bahas pada hari ini. Bapak Ibu nanti gimana ya belajarnya kalau gitu ya? Materinya sangat banyak. Bingung, Mbak, aku belajarnya dari mana? Kenapa kira-kira, Pak? Udah ada bayangan belum, Pak? Belum, nggih? Belum ada bayangan. Nanti mau belajar apa ini kira-kira? Bingung ya, Pak ya? Cara pertama, Bapak Ibu bisa browsing. Misalnya nih, Bapak Ibu mau melamar administrasi, gitu. Bapak Ibu bisa browsing aturan-aturan tentang administrasi tersebut. Guru juga. Misalnya Bapak Ibu melamar menjadi P3K guru, Bapak Ibu bisa browsing peraturan, tugas, dan fungsinya guru itu seperti apa. Peraturan dari kementerian itu seperti apa. Lalu Bapak Ibu bisa nih silaturahmi ke tempat Bapak yang Ibu mau lamar. Misalnya kemarin ada P3K yang melawar di Dewan. Nah, beliau silaturahmi itu Pak ke situ. Pak, kira-kira kalau saya melamar ini nanti materinya kira-kira apa ya Pak yang perlu saya pelajari? Kayak gitu. Silaturahmi nggih. Bapak Ibu di sini main sosial media mboten? Facebook, Instagram main mboten? YouTube. Nah, nanti bisa cari situ Pak. Contoh soal kompetensi teknis guru misalnya. Soal kompetensi teknis perawat. Seperti itu nggih. Bapak Ibu di sini suka nonton YouTube? Oh, tergantung anaknya. Jadi kalau biasanya Bapak Ibu nonton Upin Ipin 10 episode, bisa dikurangi ya jadi 5. Nah, nanti 5-nya Bapak Ibu sambil nyuci piring, sambil mancing bisa menyimak di YouTube tentang materi teknis yang Bapak Ibu akan lamar. Untuk selanjutnya adalah kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial ini akan menguji bagaimana pengetahuan, keterampilan Bapak Ibu dalam bekerja. Kompetensi manajerial meliputi akan menguji integritas Bapak Ibu, kerjasama Bapak Ibu, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Pusing buatan Pak, lihat materinya kayaknya banyak banget Pak, Bu. Nah, nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya. Lalu, yang ketiga materinya adalah tentang sosial kultural. Kalau Bapak Ibu mendengar kata sosial niku kira-kira apa, Pak? Hubungan dengan masyarakat. Betul. Nah, nanti di kompetensi sosial ini akan menguji pengetahuan, keterampilan Bapak Ibu dalam berhubungan dengan masyarakat dan juga rekan kerja. Lalu yang terakhir adalah wawancara. Kalau mendengar wawancara Bapak Ibu gimana? Dihadapkan sama orang banyak lalu Bapak Ibu tanyain gitu, kayak di sidang gitu. Boten nggih, kalau di sini wawancaranya itu tertulis, boten tatap muka. Nah, materinya meliputi kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Untuk durasi waktunya nih Bapak Ibu, bukan berhari-hari nggih, tapi cuma 130 menit. Untuk teknis, manajerial, dan sosial kultural, Bapak Ibu nanti dikasih waktu 2 jam. Namun untuk pelamar difabel atau disabilitas akan ada tambahan waktu menjadi 150 menit. Setelah Bapak Ibu nanti mengerjakan teknis, manajerial, sosiokultural selama 2 jam, nanti Bapak Ibu akan ada sesi lagi yaitu wawancara selama 10 menit. Kira-kira kalau waktunya 130 menit itu lama atau kalau soalnya gampang berarti kalau soalnya ya kadang ini Bapak Ibu bagi yang sudah pernah mungkin nggih
130 menit itu kadang kita nggak kerasa. Baca, klik jawab soal, baca, klik jawab soal. Tiba-tiba waktunya habis. Mau habis. Banyak soal yang belum kita kerjakan. Bagaimana ini? Panik nggak? Panik nggak? Panik ya. Nah, nanti kita juga akan memberi tips and trick bagaimana Bapak Ibu kalau misalnya soalnya masih banyak, waktunya tinggal sedikit nih. Bapak Ibu gimana nih mengerjakannya? Nah, nanti ada tips and tricknya. Nah, ini jumlah Bapak Ibu, jumlah soal di ujiannya ada pembobotannya. Teknis 90, manajerial 25, sosiokultural 20, dan wawancara 10. Totalnya berarti ada berapa ini Bapak Ibu? 145 nggih? Sedikit apa banyak niku? Soalnya sedikit ya? Soalnya udah biasa mengerjakan ujian hidup nggih. Jadi ujian kayak gini gampang nggih. Tiap hari bertahun-tahun sudah mengerjakan ujian hidup, ujian kayak gini gampang ya Bapak Ibu. Nah, nanti teknis itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jawabnya benar, nilainya 5. Tapi kalau Bapak Ibu jawabnya salah, itu nggak dapat nilai. Nanti kalau Bapak Ibu misalnya jawabnya semuanya benar, berarti 90 kali 5 sama dengan 450. Nah, untuk nilai ambang batas atau passing grade atau nilai yang minimal Bapak dapatkan biar lulus, untuk teknis itu berbeda-beda nggih. Nanti bisa dibaca di peraturan masing-masing. Lalu yang kedua, untuk manajerial itu soalnya 25. Tenang saja Bapak Ibu, kalau manajerial, sosiokultural, wawancara, itu Bapak Ibu semua dapat nilai. Mau jawab A, B, C, D, semua dapat nilai. Tidak ada jawaban yang salah. Namun Bapak Ibu, ada pembobotannya. Misalnya kalau jawaban yang paling benar, misalnya ada di A, nanti Bapak Ibu dapat nilai 4. Kalau misalnya jawabannya yang agak benar, itu di C, nanti Bapak Ibu dapat nilai 3. Namun kalau Bapak Ibu tuh jawab soal yang paling kurang tepat, nanti nilainya 1. Okay? Jadi Bapak Ibu jawab A, B, C, D, akan tetap dapat nilai. Jadi dapat disimpulkan ya Bapak Ibu, jangan ada soal yang kosong. Kalau waktunya tinggal sedikit, udah langsung dijawab apa aja gitu Pak. Ngitung benih atau ngitung gendeng atau apa gitu, monggo. Yang penting kalau bisa jangan ada yang kosong. Tadi waktunya 130 menit deh, 2 jam 10 menit. Soalnya 145, berarti kira-kira satu soal ada 1 menit betul. Tidak ada deh. Satu soal itu kira-kira Bapak Ibu nanti mengerjakannya cuma 53 detik. Jadi kalau Bapak Ibu menemui soal yang susah, nggak usah terlalu dipikirkan Pak. Nanti waktunya habis. Tinggal jawab aja, jangan dibiarkan kosong, lalu ke soal yang berikutnya. Jika waktunya masih sisa, Bapak Ibu baru kembali ke soal tersebut. Ngoten nggih? Baik. Untuk selanjutnya, tips dan trik pengerjaan. Bapak Ibu pasti sudah sering mengikuti ujian, nggih. Selain ujian hidup, Bapak Ibu pernah mengikuti ujian apa saja? Ujian sekolah dulu berapa tahun yang lalu ya, Pak? Terakhir mengerjakan ujian berapa tahun, Pak? Monggo Pak Rizal. 35 puluhan tahun yang lalu. Nah, ini habis ini kita mengerjakan 145 soal. Nah, ini ada tips dan triknya. Sebelumnya saya mau tanya dulu Pak, 25 tahun yang lalu saat Bapak mau ujian, persiapan Bapak apa? Lebih berat. Naik keran. Gimana Pak? Saat mau ujian persiapan Bapak apa? Wayangan. Baca. Sama. Oh sama wayangan juga. Baik, wayangan itu maksudnya begadang nggih? Oke. Untuk yang pertama, tipsnya itu kita tetap tenang agar bisa berpikir jernih. Ini pengalaman saya pribadi ya Bapak Ibu. Dulu waktu tes pertama kali tangan saya itu gemeter karena saya tuh takut kalau saya tuh nggak lulus. Sampai megang mas aja sampai dedek gitu nggih. Bapak Ibu jangan ngulang seperti itu nggih. Pokoknya Bapak Ibu tetap tenang mengerjakan soal, untuk hasil kita serahkan pada yang di atas. Karena tugas kita kan cuma berusaha nggih, belajar, belajar sama berdoa. Bapak Ibu nanti juga kalau saya sarankan jangan wayangan nggih. Soalnya Bapak Ibu nanti akan mengerjakan di depan komputer selama 2 jam lebih 10 menit. Nanti matanya pedis kalau Bapak Ibu wayangan, nanti malah di depan komputer malah tidur.
Ngoten nggih. Lalu yang kedua, latih keterampilan membaca cepat. Karena apa Bapak Ibu? Karena nanti soalnya itu bisa berbaris-baris. Enggak cuma satu baris. Nah, kalau saran saya nih Bapak Ibu, tips membaca cepat, Bapak Ibu duduknya dienakin dulu. Lalu Bapak Ibu kalau baca tuh kepalanya jangan ikut ikut gerak gitu weh. Ikut gerak gitu enggak usah. Bola matanya aja yang gerak. Lalu Bapak Ibu saat membaca itu mulutnya juga enggak usah gerak, tapi dibatin aja. Ngoten nggih? Lalu jika Bapak Ibu itu kan udah 25 tahun nih, lalu yang mengerjakan soal. Nah, Bapak Ibu mungkin kayak kesulitan gitu kalau soalnya itu banyak. Nah, cara yang dapat Bapak Ibu lakukan adalah sering latihan soal. Kayak Bapak Ibu udah sibuk di rumah ngurus anak, mungkin ngurus pekerjaan. Nah, Bapak Ibu bisa nih menyimak YouTube mungkin sambil cuci piring, sambil mancing, atau sambil nyapu, ngoten nggih. Yang penting konsisten, sehari belajar berapa soal gitu. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa diwaktu nih. Kan tadi satu soal kurang lebih 53 detik. Saat mengerjakan nanti Bapak Ibu bisa dikasih waktu. Satu soal Bapak Ibu bisa nggak ngerjain soalnya 53 detik. Terus benar apa tidak? Ngoten nggih? Lalu yang keempat adalah pilih jawaban dengan tindakan nyata dan positif. Bapak Ibu, misalnya ada soal nih. Bapak Ibu bekerja menjadi pelayanan di kantor kelurahan yang buat surat itu. Lalu ada teman Bapak Ibu yang datang, padahal udah banyak yang antri. Kira-kira Bapak Ibu nanti gimana? Opsi pertama, mendahulukan teman Bapak Ibu karena dia teman akrab. Yang kedua, yang B, menyuruh teman Bapak Ibu untuk antri. Kira-kira Bapak Ibu milih apa? B. B. Bener Pak? Benar. Gak enak sama temennya Pak, padahal sahabat dekat loh Pak. Alhamdulillah ya, bener ya. Walaupun misalnya nih Bapak Ibu kalau misalnya teman dekatnya datang dan Bapak Ibu dahulukan, walaupun kenyataannya seperti itu, tapi Bapak Ibu jangan menjawab sesuai kenyataan nggih. Tapi pilih yang ideal. Ngoten nggih? Misalnya kalau melayani nanti ada amplop. Ada amplop. Kira-kira Bapak Ibu opsinya misalnya A menerima, B menolak, C menerima dengan sembunyi-sembunyi. Kira-kira Bapak Ibu milih yang apa? Walaupun nanti sebenarnya menerima yang kenyataannya, tapi Bapak Ibu jangan menjawab itu, nggih. Jawab yang paling bagus, ideal, dan kita seolah-olah seperti malaikat. Lalu nanti juga ada soal yang jawabannya itu bagus semua dan mirip-mirip semua. Misalnya nih, di kantor Bapak Ibu ada pembelian komputer. Nah, teman Bapak Ibu itu menyuruh Bapak Ibu, "Wes, regane diunggah wae engko dhewe mbati sithik." Nah, gitu. Misalnya di opsi jawabannya itu yang A, menolak karena takut, B, menolak karena dia sahabat saya, C, menolak karena kejujuran adalah yang paling utama. Bapak Ibu nanti jawabnya yang apa? Ya, walaupun jawabannya semua bagus, menolak, 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 tapi ada perbedaan itu, nggih. Tapi tenang saja, Bapak Ibu nanti kalau menjawab soal yang itu tetap dapat nilai semua walaupun jawaban Bapak Ibu kurang tepat. Lalu nih, jika waktunya tinggal sedikit, bisa langsung baca opsi jawabannya. Kalau waktunya tinggal sedikit nih Bapak Ibu udah panik gimana ini, gimana ini, gimana ini gitu. Bapak Ibu langsung jawab soalnya saja. Maksudnya membaca jawabannya saja, soalnya nggak perlu dibaca. Kalau waktu ada mepet. Lalu Bapak Ibu pilih soal yang jawabannya kira-kira paling bagus. Yang jawabannya mengandung tindakan nyata dan positif. Ngoten nggih, seperti tadi jawabannya menolak semua, tapi belakangnya ada yang karena takut dengan atasan, karena takut dia sahabat saya, menolak karena kejujuran yang paling utama. Nah, kira-kira ngoten nggih?